halo guys, gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Oke guys, ini tuh suasana di pagi hari di sekitar rumah tempat kami tinggal ya. Suasana pagi ini lumayan cerah tapi lumayan sejuk juga dan lumayan tidak berangin. Jadi serba lumayan ya. Nah ini tuh suasananya sudah sepi, sedikit orang yang lalu lalang karena ini aku ambil videonya jam 8 pagi. Artinya orang-orang sudah pada berangkat ke tempat kerjanya masing-masing dan sudah berangkat ke sekolah. Nah di vlog kali ini kembali lagi aku mau bagikan kegiatan rutinitas aku di pagi hari saat menjadi ibu rumah tangga ya. Menjadi ibu rumah tangga apalagi sih kerjaan kita selain bersih-bersih rumah, mengurus rumah, anak dan suami ya. Intinya mengurus keluarga lah gitu. Nah ini aku mulai kegiatan aku saat Matthew udah berangkat ke sekolah. Matthew itu anak aku ya. Dan suami aku berangkat ke tempat kerja. Jadi ini aku mulai kegiatan bersih-bersihnya dari dalam kamar karena itu sudah menjadi kebiasaan ya. Jadi aku itu kalau bersih-bersih rumah selalu mulai dari dalam kamar. Kalau kamar sudah rapi dan bersih, enak banget buat memulai pekerjaan yang lainnya gitu. Nah aku ini tipikal orang yang suka kalau bersih-bersih rumah itu rumahnya dalam keadaan yang sepi ya guys. Jadi tinggal aku sendirian di rumah. Suami aku berangkat ke sekolah, suami aku berangkat ke tempat kerja dan anak aku Matthew berangkat ke sekolah gitu maksudnya ya. Suami aku berangkat ke sekolah. Pokoknya rumah dalam keadaan yang sepi ya guys. Karena menurut aku kalau rumah dalam keadaan yang sepi, aku itu leluasa dalam bekerja gitu ya, tanpa takut ada ancaman rumah bakalan berantakan lagi. Soalnya kalau ada suami aku di rumah, kalau ada Matthew di rumah, terus aku bersih-bersih rumah itu nggak bakalan tahan 1 menit aja rapinya gitu. Bahkan sebelum aku selesai beresin rumah itu salah satu ruangannya pasti sudah berantakan lagi. Maka dari itu aku tuh lebih suka kalau bersih-bersih rumah, beres-beres rumah itu suami aku lagi nggak ada di rumah atau Matthew juga. Pokoknya mereka berdua tidak ada di rumah gitu. Oh ya, aku udah selesai bersih-bersih di kamar aku dan suami aku. Terus ini lanjut bersih-bersih di kamarnya Matthew ya. Nah bagi penonton yang masih baru mungkin belum kenal, jadi aku bakalan kenalin. Aku itu punya anak satu namanya Matthew, kelas 2 SD, umurnya 7 jalan 8 tahun. Nah si Matthew ini baru belajar tidur sendiri ya. Dia itu mulai dari kenaikan kelas 2 itu mulai belajar tidur sendiri. Ya lumayan lah, meskipun tengah malam itu kadang dia pindah ke kamar aku dan suami aku ya, karena masih ya takut-takut gitu. Cuman akhir-akhir ini Matthew itu lebih suka tidur sendirian di kamarnya daripada tidur bersama kami mama papahnya di kamar sebelah gitu. Karena dia trauma guys. Traumanya kenapa? Ceritanya itu udah sekitar sebulan yang lalu ya. Waktu opaknya Matthew itu liburan di sini selama 1 minggu. Nah waktu itu kan Matthew tidur sama aku dan suami aku di kamar sebelah ya guys. Opaknya tidur di kamar Matthew yang ini gitu. Nah waktu itu sekitaran jam 3 pagi tiba-tiba Matthew nangis, teriak kenceng banget. Aku tuh sampai kaget, aku pikir dia mimpi atau kenapa gitu, kok nangisnya kenceng, super kenceng banget, yang nangis kayak kesakitan, kayak habis diapain gitu kan. Terus panik ini opaknya sampai bangun juga. Ternyata dia digigit sama tawon ya guys. Jadi di kamar kami itu, di kamar aku sama suami aku itu ada sarang tawon di atas, di genteng itu ya. Kami kan rumahnya belum di plafon ya. Jadi ada itu tawon di atas genteng. Lumayan ya sekepal tangan lah gitu besar sarangnya. Nah mungkin ada yang jatuh gitu. Terus
nyengat si Matthew gitu, disengat 2 kali, di jari 1 dan di betis 1 gitu. Terus dia kaget bangun gitu kan, lagi nyenyak tidur, terus disengat sama tawon kan kayak gimana gitu. Terus dia kaget gitu, nangis kenceng banget, sekencang-kencangnya, sampai kaget aku, suami aku, sampai opaknya juga bangun ya. Terus akhirnya diobatin, dikasih minyak kayu putih sambil dielus-elus gitu ya, baru dia bisa tidur. Itu pun dia masih kayak ngigok-ngigok gitu, kadang kaget gitu dia karena takut digigit tawon. Sejak saat itu dia nggak mau lagi tidur sama aku dan suami aku di kamar sebelah ya. Dia lebih memilih, meskipun dia ketakutan di kamarnya sendirian tidur, nggak apa-apa katanya, mending dia sendirian tidur di kamarnya dia daripada di kamar kami berdua gitu ya guys. Karena katanya kalau setan katanya nggak bisa megang dia gitu, tapi kalau tawon bisa gigit dia gitu. Tapi Matthew sampai sekarang juga masih belajar tidur sendiri sih guys. Kadang tengah malam itu dia masih suka pindah ke kamar aku dan suami aku. Cuman dia itu nggak berani tidur di ujung dekat dinding ya, karena waktu digigit tawon kan dia tidurnya di situ gitu. Jadi pas sekarang itu dia mau tidur sama aku dan suami aku, tidurnya itu kalau nggak di tengah ya di pinggir, di sebelah dekat lemari gitu. Dia nggak berani tidur yang dekat tembok. Nah tadi aku udah selesai bersih-bersih di kamarnya si Matthew anak aku ya. Sekarang ini aku lanjut lagi buat bersih-bersih di ruang depan. Nah ruang depan ini tuh multifungsi ya, bisa untuk terima tamu, bisa juga untuk garasi. Jadi motor kami yang inem. Nah buat teman-teman semua yang belum tahu ya, motor kami ini kan ada 2. Yang pertama itu kami kasih nama odong-odong. Nah odong-odong ini adalah motor sejarah ya, bersejarah gitu, motor perjuangan gitu. Nah dan yang kedua itu ada motor yang baru kami jemput dari dealer beberapa bulan yang lalu, baru kami adopsi, tapi belum sah jadi bagian kami, jadi masih dalam proses ya guys. Motor itu kami kasih nama Inem karena warnanya yang hitam gitu ya guys. Nah si Inem ini tuh beristirahat di ruang tamu, dan yang satunya lagi yang odong-odong itu istirahatnya di dapur ya guys. Selain jadi garasi, ruang tamu juga bisa dibuat untuk les-lesan gitu ya, jadi multifungsi. Setelah dari ruang tamu ini aku nyapu-nyapu di teras. Jadi untuk sapu yang di teras dan di dalam rumah itu aku bedain, karena yang di teras itu kan kotor ya, kadang ada kotoran ayam kesapu gitu. Nah kalau dibuat nyapu di dalam rumah juga nanti jadi kotor gitu rumahnya, bukan tambah bersih tapi jadi malah tambah kotor. Nah ini aku lanjut lagi bersih-bersih di ruang tengah ya guys. Jadi ini adalah ruang tengah kami, ruang tempat kami makan bersama gitu. Jadi ini aku lagi ngelapin perabotan yang ada di ruangan tengah, karena memang harus dilapin terus ya. Rumah kami ini tuh sering berdebu gitu, karena atapnya itu belum ada plafonnya, dan rumah kami ini kan di pinggir jalan gitu ya guys. Jadi lebih mudah gitu debunya masuk ke dalam rumah gitu. Jadi perabotan-perabotannya itu harus rajin-rajin dilap gitu, kalau enggak ya bakalan tebal gitu debunya. Oh ya, di beberapa video aku belakangan ini sempat ada yang komentar dan memberikan saran, katanya bagaimana kalau misalkan dapurnya itu dipindah ke ruang tengah ini, karena pertimbangannya kompornya kan sudah baru dan panci-pancinya juga sudah baru. Jadi sayang kalau misalkan masaknya masih di dapur belakang karena belum jadi dapurnya gitu. Sebenarnya bisa sih ya guys, karena mengingat ibu mertua aku, almarhumah ibu mertua aku dulu itu masaknya pun di ruang tengah ini ya. Cuman akhirnya itu dapurnya itu dipindah ke belakang, dibuatkan dapur darurat. Karena kalau misalkan masak di ruang tengah ini, kamarnya itu jadi bau makanan gitu guys. Jadi kayak nggak enak, nggak sedap gitu loh, nggak
gimana sih ya, nggak nyaman gitu kan karena bau makanan gitu. Akhirnya buat dapur darurat dan dipisah gitu, tidak dekat kamar dapurnya begitu. Jadi karena alasan yang sama pun aku tetap memilih masak di dapur belakang gitu ya guys, tidak dipindah ke ruang tengah gitu. Lagian juga di ruang tengah ini kan sudah banyak barangnya gitu, jadi kalau ditambahkan kompor lagi kayaknya sempit gitu ya, gitu alasannya guys. Tapi tenang aja ya guys, meskipun dapurnya seperti itu, mudah-mudahan barang-barangnya itu tahan lama, awet gitu ya, karena aku rawat. Tiap kali aku habis pakai panci-pancinya itu selalu aku langsung cuci, terus aku lap pakai kanebo, karena aku tuh punya 2 kanebo ya. Kanebo yang pertama kan itu buat ngelap-ngelap perabotan kalau bersih-bersih rumah. Nah kanebo kanebo yang satunya itu masih baru gitu, belum pernah dipakai. Nah itu yang aku pakai untuk ngelap panci kalau habis dicuci gitu. Habis dilap langsung aku masukin ke dalam plastik dan langsung disimpan lagi ke dalam lemari kayak gitu guys. Jadi mudah-mudahan awet dan tahan lama. Nah kalau kompor sama ya guys, setiap kali habis aku pakai selalu langsung aku lap, aku bersihkan gitu guys. Cuman salahnya aku waktu aku milih-milih kompor kemarin itu, aku ngambilnya itu yang warna putih bening ya guys, yang stainless gitu. Harusnya itu yang warna gelap aja. Soalnya kalau yang warna stainless ini tuh kelihatan banget kalau kotor gitu guys. Jadi kotor sedikit itu tuh langsung kelihatan, sidik jari kita ngecap aja tuh kelihatan gitu guys. Jadi ya itu, soalnya aku kan risih juga ya kalau ngelihat ada percikan air gitu, jadi ya capek ngelapnya gitu loh. Jadi harusnya kemarin itu ngambil yang warna gelap aja gitu guys, tapi nggak apa-apa. Aku mikirnya itu biar bersih gitu loh kelihatannya, tapi ternyata salah ya guys. Jadi ya kalau ngebersihin apa ini namanya, bersihin kompor ini kayak ngebersihin kaca gitu. Nah ini ya guys dapurnya. Jadi ini aku lanjut bersih-bersih di dapur. Ini aku lagi bersihin kompornya. Jadi kalau kompor ini lebih lama ngebersihinnya daripada make masaknya ya guys. Karena ngebersihin kompor ini kan kayak ngebersihin kaca gitu loh guys, jadi harus bening gitu. Nah ini juga tungkunya itu setiap kali habis masak selalu langsung aku lap biar nggak kayak tungku kompor aku yang lama gitu ya guys, seperti itu. Oke deh, karena ini sudah sampai di dapur, jadi kerjaan aku juga udah mau selesai. Kalau sudah selesai kerjaan aku berarti vlognya bentar lagi juga selesai ya. Jadi ya sebelum berakhir videonya, aku mau bilang terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka sama videonya. Semoga videonya bisa menginspirasi, memotivasi, menghibur, dan menemani kalian di waktu kosong kalian dimanapun kalian berada ya. Oke deh guys, sekali lagi aku ucapin terima kasih. Sampai jumpa di vlog yang selanjutnya. Dadah, bye bye. Pamit undur diri.